Dua jenderal akan bertarung dalam Pilgub Jawa Tengah. Pasangan Andika Perkasa Hendrar Priyadi dipastikan akan menantang pasangan Ahmad Lutfi Tadsyasin dalam perebutan kursi nomor 1 di Jawa Tengah. Kenetralan pemerintahan Jokowi, fakta atau ilusi, Pilgub Jateng jadi bukti. Kawan-kawan dari Jelata, kalian sadar nggak sih? Kalau makin kesini, makin jelas ada hal yang bikin kita semua memikir ulang soal kenetralan di pemerintahan Jokowi. Apalagi sekarang menjelang Pilgub Jawa Tengah 2024. Di sini pun ada banyak sekali tanda-tanda yang muncul. Ya, di balik senyumnya yang ramah dan kesederhanaan seorang Jokowi, di sini ada permainan politik yang bikin kita semua geleng-geleng kepala. Yuk, mari kita bahas bareng-bareng. Belakangan ini, Pak Jokowi bersama dua putranya, yaitu Gibran dan Kaesang, tampak aktif banget di Jawa Tengah. Bukan cuma sekedar silaturahmi atau kunjungan biasa, tapi sudah mirip dengan turun gunung politik yang sangat terkoordinasi dalam satu hari. Mereka pun hadir dalam acara Munas Relawan Jokowi alap-alap. Bahkan Gibran yang sekarang sudah menjadi wakil presiden terpilih terlihat juga ikut hadir. Wah, ini sebenarnya mau ngapain sih? Kalau dipikir-pikir, gak mungkin mereka cuma sekedar jalan-jalan atau cipika-cipiki mendekati panasnya Pilkada Jawa Tengah. Apalagi Kaesang, Ketua Umum PSI yang masih muda dan penuh ambisi ini secara terang-terangan minta dukungan untuk memenangkan calon gubernur pilihan Jawa Tengah. Dan beliau ini punya pengalaman, apalagi beliau bertugas di Jawa Tengah sudah cukup lama. Jadi saya rasa beliau sangat bisa untuk memimpin Jawa Tengah. Ya, yuk. Terakhir, saya minta tolong sekali lagi bantu PSI untuk bisa memenangkan calon gubernur pilihan kami di Jawa Tengah. Lalu pertanyaannya, di mana netralitas pemerintah kalau presiden beserta keluarganya sendiri sudah dengan terang benderang terjun langsung serta berpihak? Di sini pakar politik dari Undip, yaitu Wahid Abdurrahman, bahkan sudah menganalisis bahwa pertarungan Pilgub Jawa Tengah kali ini bakal sengit banget. Ada mantan Panglima TNI Andika Perkasa dan mantan Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang bakal berebut kursi 1 Jawa Tengah. Dari kualitas keduanya memang sama-sama mumpuni. Tapi tunggu dulu sob, kenapa tiba-tiba ada perhatian khusus dari Pak Jokowi dan keluarganya ke Jateng? Dan ini bukan sekedar adu kuat antara jenderal TNI dan seorang jenderal polisi. Ini bisa jadi perang antara siapa yang paling dekat dengan kekuasaan. Apalagi Ahmad Lutfi yang mendapat dukungan penuh dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM sudah lama punya kedekatan khusus dengan Presiden Jokowi, yaitu sejak beliau menjabat sebagai wali kota Solo. Kok jadi makin seru ya? Tapi yang kini jadi pertanyaan publik adalah netralitas pemerintahan Pak Jokowi kini menjadi tanda tanya besar. Saat Pak Jokowi dan keluarganya terlihat begitu aktif di Jawa Tengah, banyak pihak saat ini mulai mempertanyakan kenetralan pemerintah. Apa iya pemerintah yang seharusnya netral sekarang malah terlibat langsung dalam politik praktis? Dan apa yang kita lihat saat ini adalah bukti bahwa netralitas pemerintahan Jokowi kini hanya jadi formalitas. Semuanya adalah settingan mirip doorstop yang baru saja dibongkar oleh para jurnalis akhir-akhir ini. Dan kalau begini caranya, bagaimana kita bisa percaya bahwa proses demokrasi di negeri ini benar-benar bebas dari intervensi kekuasaan? Dan di saat yang sama, PDI Perjuangan yang saat ini berkomitmen untuk menjadi oposisi single factor, mengusung Andika Hendi, juga punya tantangan tersendiri. Meskipun kita semua tahu mesin dari partai PDI Perjuangan ini sudah benar-benar teruji, namun dengan dipilihnya Andika Perkasa yang tergolong baru di Jawa Tengah, apakah benar rakyat bisa memilih tanpa ada tekanan ataupun pengaruh dari pusat kekuasaan? Dan di sini pun ada yang menarik ketika melihat Pak Bibit Waluyo, mantan gubernur Jawa Tengah, dan juga para purnawirawan TNI muncul untuk mendukung Ahmad Lutfi dan Gus Yassin. Dan ini pun seakan menjadi sinyal bahwa purnawirawan TNI di Jawa Tengah tidak sepenuhnya solid
mendukung Andika Perkasa. Apakah ini juga merupakan sebuah pesan terselubung dari Jokowi beserta lingkarannya? Atau justru ini adalah sebuah indikasi ada permainan politik lagi yang lebih dalam yang telah dirancang? Melihat semua ini, kita sebagai rakyat kecil jadi bertanya-tanya, apakah Pilgub Jawa Tengah ini benar-benar akan berlangsung adil dan netral? Atau jangan-jangan sebuah skenario besar sudah diatur untuk memastikan siapa yang bakal menang? Kawan-kawan semua, di tengah hingar-bingar politik yang makin panas, di sini jangan sampai kita terlena. Kita harus tetap kritis dan waspada. Jangan biarkan permainan politik ini membuat kita lupa bahwa suara kita sangat penting. Jangan sampai demokrasi yang kita idamkan hanya menjadi panggung sandiwara bagi segelintir elit yang bermain di balik layar. Ingat, yang kita perjuangkan bukan hanya soal siapa yang duduk di kursi gubernur, tapi juga masa depan demokrasi dan keadilan di negeri ini. Jadi mari kita terus kritis, terus awasi dan pastikan bahwa pilihan kita bukanlah hasil dari permainan politik semata. Marilah kita menjadi rakyat yang cerdas, yang berani bersuara. Jangan menjadi rakyat yang nurut, bak seekor kerbau yang hanya manut saja karena dicekoi bansos yang tidak seberapa. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kenetralan pemerintahan Jokowi masih bisa dipercaya? Atau ini hanya ilusi belaka? Mari kita bahas hal ini di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kesayangan kita ini, biar kita semua bisa terus mengulik apa yang sebenarnya terjadi di balik layar politik negeri ini. Sampai jumpa ya dalam video berikutnya. Dan tetaplah stay tune di channel Rakyat Jelata, kanal yang selalu berdiri, bersuara, dan berpihak pada rakyat jelata. Bravo rakyat jelata.